Limfatik, nggak ada di gambar limfatik. Limfatik. Apa itu limfatik? Limfatik. Ialah satu sistem ya di dalam tubuh kita yang menghasilkan cairan. Cairan apa? Cairan limfoid. Cairan getah bening, sel darah putih atau leukosit itu sendiri. Organnya mana? Organnya itu tadi tuh yang bintik-bintik. Kelihatan yang bintik-bintik? Bukan di foto tuh di bawahnya. Bawah ada ya yang bintik-bintik ya. Pada zona nodus limfatik terletak pada cervika, axilla, vertebra, ruas tulang belakang, ya, polipea, sama ini inguinal. Ya, inguinal itu rangka, polipea lipatan lutut, cubital ini lipatan siku, ya. Kemudian pada cervicalis, ya. Nah, fungsinya apa cairan limfatik ini? Fungsinya tiga. Yang pertama, dia distribusi cairan, ya, mendistribusi cairan, mengangkut, ya, cairan. Cairan apa? Cairan darah. Darah, ya, tidak bisa mengalir sendiri. Lempeng darah tidak bisa mengalir sendiri. Dia menumpang terhadap cairan lain, yaitu cairan limfatik, cairan kita ini, ya. Menumpang. Kemudian sebagai pemecah koagulasi, kalau ada pengentalan darah, ya, koagulasi darah, ya, dipilah oleh cairan limfatik, sehingga darah bisa mengalir kembali. Fungsi distribusi dan pemecah koagulasi yang kedua. Yang ketiga ada apa? Sistem limfatik, limfoid, cairan getah bening atau sel darah putih sebagai protek antibodi, ya. Ini, ya, primaba protek terhadap patogen, ya, seperti bakteri, virus, parasit, dan mengajar. Tapi bagaimana kalau nodus limfatik ini tidak aktif memproduksi cairan limfatik? Kenapa dia nggak aktif terproduksi cairan limfatik? Masalahnya nodus limfatik ini terletak pada vertebral dan persendian. Tuhan Allah Subhanahu wa taala menciptakan nodus limfatik berada pada tulang belakang dan persendian. Jadi ketika tulang belakang dan persendian mengalami pergeseran, perubahan posisi sehingga mengalami keterbatasan gerak, maka nodus limfatik tidak mengalami pemompaan. Nodus limfatik tidak memiliki sistem sirkulasi, ya, seperti pembuluh darah. Ada pemicunya, yaitu organ jantung, menjadikan sirkulasi darahnya mengalir. Nodus limfatik memiliki nodus, ya, yang dia akan mengeluarkan cairan limfoid, ya, ketika ada tekanan atau ada akselerasi. Dari apa? Dari aktivitas pergerakan. Sendi. Ketika sendi berubah bergeser, maka nodus limfatik tidak mengalami tekanan, menyebabkan limfatik akan berhenti berproduksi cairan limfatik. Akibatnya apa tadi? Fungsi distribusi bertambah, fungsi pemecah koagulasi bertambah, primaba protek terhadap virus dan bakteri bertambah. Artinya apa? Tubuh mudah sakit, mudah lelah, sirkulasi darah tidak teralirkan dengan baik, terjadi banyak pengantalan darah, jadi mudah sakit. Kenapa? Karena tidak bergerak. Ya. Baik orang dislokasi atau tidak, selama sendinya tidak bergerak, maka dia akan sakit. Maka ahli pengobatan manapun di dunia, ya, menyarankan seseorang yang sakit untuk aktif bergerak, olahraga kalau mau sehat, senam kalau mau sehat, kan? Supaya sistem limfatik aktif. Ini terganggu nih sistem limfatiknya nih akibat dislokasi. Kemudian yang terakhir di bab 2 ini ada jenis-jenis dislokasi, ya, pada ruas tulang belakang. Ini di ilmu RTS ada 3.
kondisi dislokasi yang mengalami kelainan pada ruas tulang belakang. Yang pertama kompresi, yaitu tekanan, ya, menyebabkan tekanan pada intervertebralis, ya, menyebabkan internal vertebra atau annulus fibrosa, ya, ini keluar, ya, dan menekan saraf spinalis, menyebabkan nyeri hebat kuat saat bergerak. Ini kuatkan pergerakan terbatas karena disertai nyeri tadi. Ini namanya kompresi atau penekanan. Kasusnya apa? Kasusnya HNP disebabkan karena apa? Si injury duduk terus, ya, monoton, atau mengangkat berat, ya, aktivitas menahan berat terlalu lama, keseringan. Kemudian juga ada insiden cedera, jatuh terduduk, ya. Ini menyebabkan HNP. Ini diskusnya intervertebralis mengalami tekanan akibat tadi, ya, kompresi. Itu ada annulus fibrosa kerja di dalamnya, ini keluar jelas. Ini kasus-kasus, ya, termasuk psikiatrik. Ini menyebabkan nyeri Bapak Ibu, ya, karena menekan saraf. Oke, berikutnya ada subluxasi slip dislokasi, pergeseran parsial tadi, geser ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke sembarang arah, bergeser, ada pergeseran. Sama-sama juga menekan saraf spinalis, tapi bukan dari internal vertebra, tapi pada pergeseran menekan saraf. Menyebabkan nyeri juga, ya, dalam aktivitas. Apalagi terjadi fraktur, bergeser tuh. Nah, kasusnya spondylosis cervicalis, spondylosis lumbalis, bergeser. Sama juga ada koxia injury, ya, bisa jatuh duduk, geser, menekan saraf. Sama-sama tandanya nyeri, tapi disertai dengan cekungan dan tonjolan. Kalau ini dia bergeser, ini menyebabkan cekungan dan kosongan. Kemudian ada tonjolan dan ada penambahan kasusnya. Kemudian pergeseran lainnya ada rotasi. Nah, rotasi perbedaan tinggi panggul, menyebabkan rotasi. Ini internal, kalau yang tadi gayanya gaya eksternal, benturan dari luar semua. Ini gaya tekan vertikal, ini gaya geser horizontal, geser kiri kanan, ini atas bawah, kompresi, ya, paham ya? Kemudian ini tidak ada gaya internal yang tidak ada gaya eksternal yang mempengaruhi, ini gaya internal yang mempengaruhi. Karena perbedaan tinggi panggul, maka struktur ruas tulang belakang akan mengalami perubahan posisi, penyesuaian, menyebabkan rotasi pada ruas tulang vertebra. Terjadi kasusnya namanya skoliosis. Tidak ada penekanan terhadap saraf dan tidak nyeri. Ini, ya. Karena bentuknya toleransi tubuh ya melakukan manipulasi itu sendiri akibat perbedaan tinggi. Tapi kenapa terjadi perbedaan tinggi? Nah, ini namanya ada dislokasi kasus yang namanya dislokasi sendi kelangka. Sendi kelangka, ya, keluar dari posisinya, ya, menyebabkan perbedaan tinggi panggul, ya, mengalami kemiringan, menyebabkan kasus yang dinamakan skoliosis. Perubahan posisi panggul kiri ke kanan atau depan belakang. Perbedaan tinggi panggul dislokasi kelangka, ya. Banyak, ya, dislokasi kelangka disebabkannya hanya duduk, ya, menyebabkan perubahan pada satu sisi. Kelangka keluar dari posisinya menyebabkan perbedaan tinggi kelangka, kakinya pendek sebelah. Oke, lanjut bab 3, bab 2 dulu, silakan. Yang ada pertanyaan? Boleh? Berarti kalau misalkan untuk kasus stroke gitu bisa di Stroke enggak. Oke, ada materi yang lain. Oh, Stroke iya. tidak bisa dideskripsi, ya. Jadi atrofi ada kontraindikasi dulu. Untuk kasus darah tinggi itu kan pergeseran di cervical.
Udah hanya di servikal, tapi pada vertebra ada kelintang dia pembuluh darah. Adanya pergeseran di tulang belakang menyebabkan Penekanan pada pembuluh penekanan darah. pada pembuluh darah sehingga menyebabkan darah tinggi. Meningkatkan sirkulasi darah. Bagaimana ketika sudah diterapi atau direposisi, bagaimana kita mengetahui tanpa alat, tapi kita sudah mengetahui bahwa ini sudah reposisi. Harus pakai alat, Pak. Harus pakai alat. Selama ini orang dari tidak punya keilmuan bagaimana menentukan tinggi rendahnya pembuluh darah atau tekanan darah dalam tubuh. Baik itu dalam ilmu farmasi atau dalam analisis lainnya, yaitu komplementari, tidak bisa menjangkau secara akurat pembuluh darah, tekanan darah di dalam tubuh seseorang. Setelah diterapi, sebelum diterapi, hasilnya apa? Tidak bisa tidak, misalkan dipalpasi nadinya misalnya. Oh, nadinya kuat nih. Kemungkinan pembuluh darahnya tinggi. Nadinya lemah nih. Kemungkinan pembuluh darahnya, tekanan darah di dalam pembuluh darahnya rendah. Sebatas palpasi dan menghasilkan kemungkinan. Hasilnya kemungkinan tidak akurasi, bisa dipalpasi, tapi hasilnya ke kemungkinan. Akurasi sekian per sekian per nanometer aja misalnya. Tinggi rendah seseorang berdasarkan usia, kemudian gender, ya, berat tubuh itu mempengaruhi. Komplementari nggak bisa menjangkau itu. Nggak tahu ya, mungkin ada keilmuan lain ya, selain keilmuan menggunakan alat bantu manometer atau tekanan darah, alat tekanan darah secara manual bisa dipalpasi dan itu akurat, hasilnya sama dengan higrometer ini. Nah, di ilmu komplementari belum dapat saya, belum menemukan. Ketika dipegang misalkan tanpa alat, oh ini kayaknya 120/80. Wih, Ya, nggak percaya coba tes, dites hasilnya sama. Nah itu belum dapat. Di ilmu komplementari nggak ada. Saya di PPI, saya di FTFI sebagai pengurus Pak dulu soalnya, yang berkaitan dengan darah. Di FTFI bahkan saya sebagai litbang, ya, menemukan metode Vanderven, ya, untuk akurasi di mana letak vena yang potensial terdapat pembuluh darah. Tapi untuk menghitung tekanan darah secara akurat pada seseorang, ya, baik dari gender, berat tubuh, ya, dan usia, tidak ada ilmu di komplementari yang akurat. Boleh didiskusikan, kecuali mungkin ada ya di luar pemahaman saya dan pengetahuan saya. Wah, ini nih bapak nih usianya 50 paling 130 nih pembuluh darah. 30 sama 90. Perkiraan. Hanya perkiraan. Boleh ya kalau perkiraan. Nah, boleh nggak bisa didebat kalau perkiraan. Namanya juga perkiraan selesai. Ya. Tapi akurasi itu perhitungan. Itu analisis dan ketelitian. Karena akan menentukan tindakan. Oh ini darah tinggi. Kayaknya ini darah tinggi nih. Habis makan daging kan, ya udah saya baku. Harus saya bekam, nanti saya keluarin banyak. Nyatanya nggak ada yang tinggi, tiba-tiba ya, selesai. Dibangunin nggak bangun. Udah Pak, Meter. Perkiraan. Ada lagi? kalau dalam dunia kalau dalam ilmu reposisi autoimun itu gimana? Autoimun. Baik. Ya maksudnya dalam dunia reposisi. Limpatiknya yang over, pembuluh darahnya over, pembuluh darah. Leukositnya yang over, terjadi ini osteoartritis. Leukositnya apa? Over ya. Jadi limpatik
aktif, Ini nyerang balik kan? belum menyerang balik. Nah, nggak apa-apa bentar. Mau tunggu mobil dulu. Santai, di sana ya. Ya, kondisi autoimun ini potensialnya genetik secara umum dan genetik mengakui itu. Ya, di luar sudah sangat sulit mengatasi autoimun di luar ya. Tapi bagaimana pandangan ilmu reposisi terkait menghadapi orang yang autoimun, terus dia menyerang ke sistem kekebalan tubuhnya sendiri, ya, seperti adenomyos, osteoartritis, lupus, ya. Kemudian aktivitas abnormal lain ya yang bisa disebutkan oleh osteoartritis sekalipun. Nah, ilmu reposisi mengenal bahwa limfoid yang dihasilkan oleh cairan limfatik, ya, aktivitas kelenjar limfatik menghasilkan cairan limfoid dan mengandung sel darah putih. Ini tidak bisa membedakan ya, mana ibaratnya mana Musuh. invasi luar ya, virus kuman bakteri atau bukan. Dia akan mengambil peran mematikan sistem sel darah merah dan sistem lain yang diidentifikasi secara otomatis, makanya disebutnya auto imunitas. Jadi menyerang semua apa yang diidentifikasi memiliki potensi merusak tubuh. Nah, akibatnya ketika darah putih mengalami over seperti itu, nah, sistem limfatiknya yang kita perbaiki, kita tahan. Ya. Jadi dalam kondisi penekanan terhadap nodulus, ya, nodulus limfatik pada prima, penekanan terhadap nodulus limfatik pada sistem limfatik, nodulus limfatik di kiri kanan, ya, pada tulang belakang, terus ketiak, kerangka, ya, poliptea, kemudian mungkin lipatan siku, ya. Pada sistem persendian ini, sistem limfatiknya diperbaiki, ya. Dengan istilah kalau di kita tuh dibilang dengan pompa limfatik, ya. Menghasilkan cairan limfatik yang baru, cairan limfatik yang benar-benar memiliki fungsi yang seharusnya. Jadi cairan limfatik yang beredar yang pada tubuh yang memiliki autoimun akan disekresi diulang, ya, diulang atau digantikan oleh sistem limfatik yang baru. Dalam ilmu RTS mengatasi sistem limfatik yang mengalami kelainan, yaitu dipompa, diperbaiki fungsinya. Biasanya kenapa dia mengalami kelainan, ya, yang menyerang sistem tubuh itu sendiri, biasanya karena genetik. Biasanya karena genetik. Nah, sebelum ini difungsikan dengan baik, ya, nodulus limfatik ini difungsikan dengan baik dan masih cairan limfoid yang baru, maka limfoid yang tadi akan over, ya, akan terproduksi tidak normal. Nah, tetapi karena aktivitas limfoid yang dibarui, ya, diperbaharukan dengan aktivitas pompa limfatik atau aktivitas pijat limfatik, ya, pompa limfatik, pijat limfatik sama. Kemudian aktivitas pergerakan pada persendian, maka ini akan memperbaharui, ya, jadi baru, ya, cairan limfoid yang mengandung leukosit, sehingga generasi yang baru inilah yang bisa menyesuaikan kondisi yang limfatik yang mengalami over. Itu kalau di kita ini tetap dipijat limfatiknya yang ada di aksila, di cervicalis, ya, di linealis, vertebra, kemudian di poliptea. Pijat-pijatnya pijat lumut, namanya pijat-pijat kucing, ya. Hanya sekresi otot polos saja. Dipompa, dipijat limfatiknya. Untuk pembaharuan, rata-rata secara genetik ini over. Jadi secara over kapasitas inilah ya yang limfatik perlu pembaharuan.
faktor leukoid menyebabkan apa? Autoimun, ya. Ini karena rata-rata ya memang genetik. Tapi apa yang bisa kita lakukan adalah memperbaharuinya, memperbaharui cairan leukoid itu sendiri. Jadi yang baru sama yang lama, yang lamanya di apa? Tertutup, ya. Kemudian yang baru yang ini yang bisa kita lakukan sebagai pengobat komplementer dalam rangka menangani aktivitas over limpatik, karena limpatik yang diproduksi di nodus limpatik ini nanti ada penyesuaian tubuh yang akan menstabilkan istilahnya sesuai kadar yang diperlukan. Biasanya seseorang ya manusia ini cukup di 5.000 RMHG kandungan leukosit per miligram, tapi dia over di atas 5.000, misalkan 12.000 atau 20.000 ya. Nah ini penstabilannya, pensesuaiannya dengan nodus limpatik. Jadi ada istilah pijat limpatik kalau di FKS ini. Nah, ini masuk ke sub dari gabungan antara spinal cranial, RTS spinal cranial, yaitu vaskularisasi darah, limpatik pump, sama nerve. Ini aktivasi nerve. Saraf, kemudian pembuluh darah dan limpatik. Ada treatmentnya tersendiri, namanya spinal cranial, RTS spinal cranial. Ini kan, jadi materinya beda sama ini atau udah termasuk? Dapat cara pemijatan limpatik. Siap. Sudah, bab 3. Dua. Ada kompresi ya. Kemudian ada slip. Kemudian ada rotasi. Oke, jam 11. Oke, break dulu. Masih apa? Sudah 2 jam. Hah? Break dulu. Break dulu ya. Break jam, sholat. Bintang-bintang ya? Itu apa? Di lensanya itu. Coba ada tisu basah nggak? Ibu-ibu biasanya ada tisu basah. Bu, itu bu. Yang basah ini enggak? Ketek basah. Apa? Ketek basah. Siap nih ketek basah. Oke, bisa ya? Insya Allah. Halo, ya dadah dulu. Ya, ini peserta Dulu, LKS nanti Depok sampai malam kok. angkatan pertama. Bahas terus sampai malam selesai ya. Sampai Oke. paham. Siap. Dan besok kita udah mulai teknik ya. Mantap. Oke, siap. Kaos-kaos Siap jantan. Wah, ada yang kebesaran dan kecilan? ada. Hah? Ini yang belum dapat badai yang kecil besar. Yang belum dapat. Lepas. 4 tek sekarang. Dapat gak? Enggak lah kelihatan. Pasangnya Oh, bapak. enggak bang biru kelihatan. Dimatikan? Ini sih kelihatan. Nampak. Astagfirullahaladzim, minta ampun.